Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan di mana saja kita berada. Hari ini renungan pagi kita 30 Agustus 2021 dengan judul Salib yang dipikul Simon. Ayatnya tertulis di dalam Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Beban juru selamat terlalu berat baginya dalam keadaannya yang lemah dan sedang menderita. Sejak perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, ia tidak makan atau minum. Ia telah menanggung sengsara di Taman Getsemani dalam pergumulan melawan alat-alat setan. Sepanjang pengadilan yang memalukan itu, ia telah bersikap tetap teguh dan mulia dalam pendiriannya. Tetapi setelah didera kedua kalinya, salib itu diletakkan ke atasnya. Sifat manusia tidak dapat menanggungnya lebih lagi. Ia jatuh pingsan di bawah beban itu. Orang banyak yang mengikuti juru selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang akan memikul beban yang hina itu. Orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikut dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Pada saat ini seorang asing, Simon orang Kirene yang datang dari luar kota bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengar perkataan yang diulangi dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu. Dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salib ke atas bahunya. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan juru selamat, tetapi ia sendiri bukannya seorang murid. Menanggung salib ke Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon, dan sejak waktu itu ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Hal itu menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Salib yang dipaksa supaya dipikul Simon menjadi sarana pertobatannya. Simpatinya sangat dalam mendukung Yesus dan peristiwa Golgota dan kata-kata yang diucapkan oleh juru selamat menyebabkan dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudaraku, sungguh luar biasa pekabaran yang kita dapatkan lewat renungan kita. Bagaimana panggilan Yesus tetap terjadi pada saat menjelang penyalibannya. Dapat melihat bagaimana kehidupan Yesus yang betul-betul nyata. Secara keilahian bukanlah hal yang memberatkan baginya. Tetapi untuk menebus manusia dari dosa, dia rela menjadi manusia yang dapat lelah, sakit, bahkan menderita. Jikalau pada saat itu Simon yang dari Kirene memandang Yesus dan melihat kepadanya, tersentuh dan mau untuk memikul salib, bahkan menjadi jalan baginya untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Tentu panggilan yang sama terjadi bagi kita sekarang ini. Mari kita bertekad dalam hidup kita untuk setia memikul salib dan setia berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib menebus kami manusia. Dan begitu juga dengan panggilan kasih
Yang terjadi bagi Simon untuk memikul salib itu membuat dia lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mengenal Engkau. Oh Tuhan, kiranya ini juga menjadi panggilan bagi kami. Pada saat kami memandang kembali kepada salib Tuhan, kami tidak dengan keterpaksaan, tetapi dengan penuh kebahagiaan untuk menerima salib itu. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu rindu untuk berdoa bagi umat-umat-Mu. Hadirlah Engkau di dalam kehidupan rumah tangga, menjadi sokong guru di dalam kehidupan mereka, dan memberkati segenap usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-umat Tuhan, yang bertani, yang berdagang, nelayan, dan bahkan yang melakukan pekerjaan kantoran di masa pandemi sekarang ini, bahkan usaha-usaha yang lain. Tuhan, kiranya Engkau menjaga, melindungi dengan kesehatan, dan memberikan berkat keberhasilan, sehingga ada berkat kecukupan bahkan berkelimpahan di dalam hidup. Juga bagi anak-anak Tuhan yang masih terbaring dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi mereka, mencukupkan dalam semua kebutuhan di dalam pengobatan, dan biarlah mereka segera akan pulih untuk dapat berkumpul dengan keluarga. Dalam sukacita yang dirasakan umat-umat Tuhan, biarlah Engkau memberkati dalam berbagai hal, baik yang merasakan ulang tahun pernikahan, demikian juga ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati, berikan kebahagiaan, berikanlah kiranya umur yang panjang, agar mereka dapat memuliakan Engkau senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.